Bab 5, The Art of Money, perilaku sosial dan individual terkait dengan uang. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ada 3 kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Yang pertama ada produksi, lalu distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah membuat atau menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat atau utilitas. Distribusi adalah proses pemindahan barang dari tempat si produsen menuju ke konsumen. Sementara konsumsi adalah menghabiskan manfaat atau utilitas itu dari barang dan jasa yang ada. Produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya mengandung hitungan yang dinyatakan dengan satuan uang. Jadi, ilmu tentang uang adalah bagian penting dari ilmu ekonomi. Nah, lalu pada subbab yang pertama, uang dan rekayasa kebutuhan kita. Dalam bukunya Sosiologi Uang tahun 1997, Hugh Duncan menyampaikan pandangan mendalam tentang makna uang dari sudut sosiologis. Duncan berpendapat bahwa uang bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol yang memiliki kekuatan metaforis, reduktif, analitis, abstraktif, dan sintetis. Dalam konteks masyarakat Amerika, uang dianggap bukan hanya sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan. Nah, pada sebab ini poin-poin utamanya. Yang pertama, transformasi makna uang. Duncan menegaskan bahwa uang dalam masyarakat Amerika telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat tukar. Uang kini dianggap sebagai tujuan hidup, di mana perilaku yang menghasilkan uang dipandang baik untuk komunitas, bahkan dalam konteks bencana sekalipun. Misalnya, kebakaran di London yang membawa keuntungan bagi tukang kayu, tukang batu, dan tukang besi. Nah, poin yang kedua, dampak sosial dari cinta uang. Duncan menyoroti paradoks bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan, tetapi juga menyatukan orang-orang dalam komunitas yang ada. Keinginan akan uang yang dianggap negatif dalam pandangan agama dan sosial, kini justru menjadi fondasi terbentuknya masyarakat. Konsumtifme yang dulunya dihindari, sekarang justru dianjurkan karena dianggap baik bagi masyarakat. Pada poin yang ketiga, peran konsumsi dalam masyarakat. Menurut Duncan, di dunia nyata manusia lebih memikirkan konsumsi dibandingkan produksi dan distribusi. Hal ini disebabkan konsumsi lebih mudah dan menyenangkan, sedangkan produksi dan distribusi penuh resiko. Konsumsi yang awalnya didasarkan pada kebutuhan telah diubah oleh oligarki kapitalis menjadi keinginan melalui rekayasa kebutuhan dan iklan. Lalu pada poin yang keempat, pengaruh oligarki kapitalis. Duncan mengkritik oligarki kapitalis yang mendefinisikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mereka menciptakan definisi cantik dan menjual produk yang membuat konsumen merasa cantik. Melalui berbagai iklan dan aktivitas penjualan konsumsi, mereka merusak nalar dan mendorong masyarakat untuk terus mengonsumsi yang pada akhirnya menciptakan kekayaan bagi mereka. Nah, pada poin yang kelima, implikasi sosial. Duncan menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan tidak hanya menguntungkan kapitalis, tetapi juga merusak akal sehat masyarakat. Masyarakat menjadi korban dari sistem yang mereka izinkan merusak logika dan nalar mereka, sehingga terus terperangkap dalam lingkaran konsumsi tanpa akhir. Nah, secara keseluruhan, Duncan menyampaikan bahwa uang dan cinta akan uang memiliki kekuatan yang mengubah dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Konsumsi yang didorong oleh kapitalisme dan manipulasi kebutuhan menjadikan uang lebih dari sekedar alat tukar, melainkan sebagai elemen utama yang membentuk dan mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Lalu pada subbab yang kedua, produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Dalam hal ini ada 2 konsep penting
yang diulas yakni tentang utang dan investasi serta implikasinya terhadap keuangan pribadi dan kesejahteraan untuk masa depan. Nah, poin-poinnya untuk yang pertama, produksi dan nilai tambah. Produksi adalah proses memberi nilai tambah pada bahan mentah untuk menghasilkan laba. Misalnya, sebuah coffee shop bisa menjual secangkir kopi dengan margin laba yang besar karena harga pokoknya jauh lebih rendah dibandingkan harga jualnya. Nah, sebaliknya, produk massal seperti mie instan yang memiliki margin laba kecil per persatuannya, tapi laba besar secara keseluruhan karena volumenya yang sangat besar. Poin yang kedua, distribusi dan laba. Distribusi adalah proses memindahkan produk dari pabrik ke konsumen di berbagai wilayah. Selisih harga produk setelah distribusi menjadi laba bagi pengusaha di sektor distribusi. Nah, poin yang ketiga, konsumsi dan kapitalisme. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan nilai guna sebuah produk. Uang yang dibelanjakan oleh konsumen memperkaya produsen dan pengusaha distribusi. Kapitalisme meningkatkan produksi jauh melebihi kebutuhan manusia. Untuk menjaga keberlangsungan pasar, kapitalisme menciptakan dunia periklanan untuk terus merangsang kebutuhan konsumsi. Nah, pada poin yang keempat, utang sebagai pendapatan yang digadaikan. Orang yang membiayai konsumsinya dengan utang pada dasarnya menggadaikan pendapatan masa depannya. Seiring waktu, utang tersebut bisa bertambah banyak, membuat mereka terperangkap dalam lingkaran utang yang sulit keluar. Pada poin yang kelima, investasi sebagai kesenangan yang ditunda. Orang yang bijak akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan atau investasi. Ini berarti mereka menunda kesenangan atau konsumsi saat ini untuk masa depan yang lebih sejahtera. Waktu akan menunjukkan perbedaan hasil antara mereka yang membiayai konsumsinya dengan utang dan mereka yang berinvestasi untuk masa depan. Nah, kesimpulannya perbedaan utama antara utang dan investasi itu terletak pada pengolahan pendapatan saat ini dan dampaknya pada masa depan. Utang menggadaikan pendapatan masa depan untuk memenuhi konsumsi saat ini dan seringkali berujung pada beban finansial yang lebih besar. Sebaliknya, investasi menunda konsumsi saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan yang berpotensi menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Kedua konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan finansial. Nah, pada subbab yang ketiga, bagaimana orang miskin rentan terhadap bahaya kriminalitas. Hal ini mengungkapkan bagaimana kondisi keuangan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi orang miskin, serta menjelaskan dilema yang dihadapi oleh mereka. Nah, pada sebab ini poin-poin utamanya, yang pertama ada kerja keras dan pendapatan rendah. Orang-orang miskin harus bekerja keras untuk memperoleh sedikit uang. Mereka mengorbankan waktu dan kebahagiaan hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Untuk memiliki barang-barang yang sederhana, mereka harus bekerja lebih keras dan menghadapi resiko kehilangan barang tersebut karena tindak kriminalitas. Pada poin yang kedua, kriminalitas dan kebutuhan ekonomi. Banyak tindak kriminal seperti pencopetan, pembegalan, dan pencurian yang dilakukan oleh orang miskin yang sedang terdesak oleh kebutuhan primer. Dan ironisnya, korbannya juga seringkali adalah sesama orang miskin. Kejahatan jalanan dan penipuan sering terjadi karena orang miskin tidak memiliki keamanan finansial dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada poin yang ketiga, penipuan dan kejahatan finansial. Orang miskin sering kali menjadi korban penipuan seperti investasi bodong dan skema Ponzi.
Mereka tergiur oleh janji imbal hasil besar tanpa sadar bahwa itu adalah penipuan. Penipuan ini seringkali dilakukan oleh orang yang lebih kaya yang memanfaatkan ketidaktahuan finansial orang miskin untuk keuntungan pribadi. Nah, untuk poin yang keempat, solidaritas dan kejahatan internal. Orang miskin memiliki solidaritas tinggi dan sering membantu sesama. Namun kebaikan ini kadang dimanfaatkan oleh para kriminal. Ada pula kasus di mana sesama orang miskin melakukan kejahatan terhadap satu sama lain, seperti pemerasan oleh mandor pabrik atau pelecehan seksual dalam lingkungan kerja. Lalu pada poin yang kelima, eksploitasi oleh kaum kaya. Orang kaya juga melakukan kejahatan dan seringkali korban mereka adalah orang miskin. Misalnya, debt collector yang menarik motor milik pengojek online yang menunggak cicilan. Nah, kaum kaya menggunakan orang miskin untuk melakukan tugas-tugas kotor seperti penggusuran paksa atau penarikan aset. Pada poin yang keenam, ketidakadilan dan kerentanan. Orang miskin selalu berada pada posisi yang rentan terhadap tindak kriminalitas karena mereka tidak mampu membeli perlindungan dan tidak memiliki literasi keuangan yang baik. Mereka menjadi sasaran empuk untuk berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi finansial. Nah, kesimpulannya, hal ini menggambarkan bagaimana ketidakadilan ekonomi dan ketidaksetaraan mempengaruhi kehidupan orang miskin. Mereka bekerja keras untuk pendapatan yang sedikit dan seringkali menjadi korban kejahatan dan penipuan, dan terus berada dalam siklus kemiskinan itu sendiri. Dan untuk keluar dari siklus ini perlu adanya peningkatan literasi keuangan, akses terhadap perlindungan hukum, dan sistem ekonomi yang lebih adil. Lalu pada subbab yang keempat, mimikri bagaimana orang miskin dan kelas menengah merampok dirinya sendiri. Nah, hal ini mengkritisi perilaku keuangan yang umum di kalangan orang miskin dan kelas menengah yang seringkali menghambat mereka untuk mencapai kesejahteraan finansial yang sesungguhnya. Nah, di sini poin-poin utamanya yang pertama, mindset dan perilaku finansial. Banyak orang miskin dan kelas menengah bekerja keras dan berdedikasi tinggi, namun mereka belum memiliki mindset yang diperlukan untuk menjadi benar-benar kaya. Mereka seringkali terjebak dalam mimikri atau peniruan gaya hidup orang kaya yang justru merampok keuangan mereka sendiri. Lalu pada poin yang kedua, konsumsi berlebihan. Kaum miskin dan kelas menengah cenderung membelanjakan uang untuk barang-barang mewah yang tidak mereka butuhkan, hanya untuk terlihat kaya. Pembelian barang-barang seperti ponsel terbaru, mobil mewah, dan pakaian branded seringkali dilakukan dengan cara berhutang yang memperburuk situasi keuangan mereka. Lalu poin yang ketiga, ilusi kewirausahaan. Banyak orang yang mencoba berwirausaha tanpa persiapan yang matang, hanya bermodal mimpi dan hitungan kalkulator tanpa perencanaan detail. Kegagalan dalam bisnis seringkali terjadi karena kurangnya pengalaman, ilmu yang masih mentah, dan tidak adanya rencana cadangan. Lalu pada poin yang keempat, kegagalan dan kebangkrutan. Kegagalan bisnis seringkali berakhir dengan kebangkrutan, menghabiskan modal yang mungkin berasal dari tabungan atau pinjaman atau uang pesangon. Pengeluaran besar untuk memulai usaha tanpa perencanaan yang matang menjadi cara efektif untuk membeli mimpi menjadi pengusaha, yang sayangnya seringkali berakhir dengan kerugian. Pada poin yang kelima, ciri-ciri wirausaha yang sukses. Wirausaha yang sukses mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, mengikuti selera pasar, dan menekan biaya yang tidak perlu. Nah, mereka menggunakan laba dengan bijak, mengonsumsi sebagian, dan menginvestasikan sisanya untuk modal kerja. Lalu pada poin yang keenam, realitas kesuksesan. Sementara beberapa orang berhasil dalam wirausaha, kebanyakan mengalami kegagalan
Kesuksesan dalam bisnis membutuhkan persiapan yang matang, rendah hati, dan disiplin dalam pengeluaran. Nah, kesimpulannya, pernyataan ini menyoroti pentingnya memiliki mindset dan perilaku finansial yang tepat untuk mencapai kesejahteraan. Orang miskin dan kelas menengah seringkali terjebak dalam konsumsi berlebihan dan ilusi kewirausahaan tanpa persiapan matang, yang menghambat mereka untuk mencapai kesuksesan finansial yang sesungguhnya. Disiplin, perencanaan, dan investasi yang bijak adalah kunci untuk keluar dari siklus kemiskinan dan mencapai kesejahteraan jangka panjang. Nah, pada subbab yang kelima, bagaimana oligarki kapitalis mengambil uang kelas menengah dan orang miskin. Hal ini menguraikan dinamika keuangan yang terjadi di bawah kendali oligarki kapitalis, serta dampaknya terhadap kelas menengah dan kaum miskin. Nah, untuk poin-poinnya, yang pertama ada kekuatan oligarki kapitalis. Oligarki kapitalis melindungi posisinya dengan menciptakan hambatan bagi pendatang baru di industri yang mereka kuasai, sehingga hal itu memperkecil peluang dari persaingan itu sendiri. Mereka menggunakan berbagai media untuk mendefinisikan gaya hidup dan standar kenyamanan yang kemudian dijual kepada masyarakat. Lalu pada poin yang kedua, peran iklan dan media. Iklan memainkan peran penting dalam membentuk budaya konsumsi dan mempromosikan standar kecantikan serta kenyamanan yang diciptakan oleh kapitalis global. Media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk mencapai target pasar dengan algoritma yang meningkatkan efektivitas iklan ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Pada poin yang ketiga, budaya konsumtif. Masyarakat didorong untuk membeli barang-barang, baik yang dibutuhkan maupun tidak, melalui promosi besar-besaran, diskon, dan gimmick pemasaran. Negara bahkan mensponsori hari belanja online untuk merangsang konsumsi. Lalu poin yang nomor 4, ilusi penghematan. Diskon besar seringkali menipu konsumen untuk merasa rugi jika melewatkan kesempatan tersebut, meskipun barang yang didiskon mungkin tidak mereka butuhkan. Poin yang kelima, aliran uang. Uang dari kelas menengah dan kaum miskin cenderung mengalir ke kantong oligarki kapitalis yang menguasai pasar melalui berbagai taktik pemasaran dan penjualan. Poin yang keenam, harapan keuntungan. Oligarki kapitalis memanfaatkan harapan keuntungan untuk menjebak kelas menengah dan kaum miskin seperti melalui low trade dan skema binary option. Meskipun sadar akan peluang kecil untuk menang, banyak orang tetap terjebak dalam permainan ini karena impian besar yang dijual. Lalu pada poin yang ketujuh, jeratan skema keuangan. Skema seperti binary option dan perjudian menawarkan harapan penghasilan besar, tetapi pada akhirnya menguras uang nasabah. Dengan sistem yang selalu menguntungkan penyelenggara, the house always win adalah realitas yang tidak bisa dihindari dalam permainan ini. Poin yang ke-8, dampak sosial. Kelas menengah dan kaum miskin seringkali menjadi korban dari sistem ini yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka tentang literasi keuangan. Harapan yang dijual melalui berbagai permainan dan investasi palsu seringkali hanya memperpanjang kemiskinan mereka sendiri. Nah, kesimpulannya, pernyataan ini menggambarkan bagaimana oligarki kapitalis menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan dominasinya di pasar, seringkali dengan cara yang merugikan kelas menengah dan kaum miskin. Baik melalui iklan, media, dan ilusi penghematan, mereka mendorong konsumsi berlebihan dan menjual mimpi keuntungan yang sulit dicapai. Akibatnya, uang dari masyarakat kebanyakan mengalir ke kantong para kapitalis dan memperkuat ketimpangan ekonomi dan memperpanjang siklus kemiskinan yang ada. Lalu selanjutnya, subbab ke-6,
Perang dan peluang bisnis yang tercipta. Pernyataan ini menggarisbawahi dinamika keuangan dan peluang bisnis yang muncul dalam situasi krisis seperti perang atau demam terhadap emas. Nah, untuk poin-poinnya yang pertama, itu bisnis dalam krisis. Peran dan demam emas menciptakan peluang bisnis besar bagi mereka yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Menjual peralatan yang dibutuhkan dalam situasi krisis lebih menguntungkan daripada terlibat langsung dalam konflik atau pencarian emas itu sendiri. Nah, pada poin yang kedua, perang sebagai peluang bisnis. Dalam masa perang, kebutuhan akan senjata, amunisi, dan peralatan militer meningkat drastis, sehingga menciptakan peluang bisnis besar bagi pemasok. Pihak yang mampu menyediakan kebutuhan perang mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan, terutama jika mereka dapat memasok dengan sistem kredit yang mengikat penerima bantuan dengan utang jangka panjang. Nah, ketiga, dominasi ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat memanfaatkan Perang Dunia I dan II untuk mengokohkan dominasinya dalam perekonomian dunia dengan menjual peralatan perang dan memberikan kredit kepada negara-negara yang bersengketa. Nah, setelah perang, banyak negara Eropa terbelit utang kepada Amerika Serikat, yang memberikan Amerika Serikat kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Poin yang keempat, Marshall Plan. Amerika Serikat menggunakan kekuatan ekonominya untuk mencegah ekspansi komunisme di Eropa Barat melalui skema Marshall Plan, yang memberikan kredit lunak untuk membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang. Kebijakan ini juga relevan bagi kepentingan nasional Amerika Serikat di negara-negara lain seperti Indonesia yang mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat untuk mencegah pengaruh komunisme. Ada poin yang kelima, kepentingan geopolitik dan ekonomi. Amerika Serikat menggunakan bantuan ekonomi sebagai alat politik untuk mengendalikan pengaruh di berbagai wilayah dunia, menjaga agar negara-negara penting tidak jatuh ke tangan komunisme. Ancaman ekonomi Amerika Serikat terhadap Belanda dalam skema Marshall Plan memaksa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi bisa digunakan untuk mencapai tujuan politik. Poin ke-6, perang sebagai bisnis oligarki kapitalis. Peperangan seringkali dipandang sebagai peluang untuk menghasilkan keuntungan besar bagi kaum oligarki kapitalis yang dapat memasok kebutuhan perang. Nah, perang menciptakan kondisi di mana kapitalis dapat meningkatkan kekayaan mereka dengan cepat lebih daripada dalam situasi damai. Nah, kesimpulannya, pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis seperti perang atau demam emas, peluang bisnis itu tercipta bagi mereka yang menyediakan kebutuhan utama. Perang dianggap bukan hanya sebagai perseteruan ideologis atau bencana kemanusiaan, tetapi sebagai peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Amerika Serikat telah memanfaatkan situasi perang untuk mengukuhkan dominasinya dalam perekonomian dunia, menggunakan bantuan ekonomi dan kredit sebagai alat politik. Keuntungan besar yang diperoleh oleh kaum oligarki kapitalis selama masa perang menegaskan bahwa perang seringkali dipandang sebagai cara cepat untuk memperkaya diri dibandingkan dengan situasi yang damai. Nah, lalu selanjutnya subbab yang ke-7, bagaimana kaum super kaya, orang miskin, dan kelas menengah membayar pajak. Hal ini menyoroti bagaimana orang-orang kaya menggunakan jasa pengacara dan akuntan untuk mengurangi beban pajak mereka dan mengalihkannya ke kelas menengah dan kaum miskin. Nah, untuk poin-poin utamanya yang pertama, itu penghindaran pajak oleh orang kaya. Orang kaya mempekerjakan pengacara dan akuntan untuk memanfaatkan celah hukum dan mengurangi jumlah pajak yang mereka bayar. Akibatnya, beban pajak cenderung dialihkan kepada kelas menengah dan kaum miskin yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menghindari pajak. Poin yang kedua, perbedaan pajak berdasarkan jenis pendapatan.
Terdapat perbedaan signifikan dalam cara pajak yang diterapkan pada berbagai jenis pendapatan. Penghasilan dari gaji dikenakan pajak progresif yang tinggi, sedangkan pendapatan dari dividen, bunga, sewa properti, dan penjualan aset dikenakan pajak yang lebih rendah. Misalnya, seorang eksekutif yang mendapatkan gaji besar dikenai pajak hingga 35%, sedangkan pemilik perusahaan hanya membayar pajak dividen sebesar 10%. Yang ketiga, beban pajak kelas menengah dan kaum miskin. Kelas menengah dan kaum miskin secara relatif membayar pajak lebih tinggi daripada orang kaya ketika dilihat dari persentase pendapatan mereka. Mereka juga terkena pajak tidak langsung seperti PPN pada barang dan jasa yang mereka beli, yang tidak memandang tingkat penghasilan. Pada poin yang keempat, perbandingan dengan Amerika Serikat. Meskipun tarif pajak di Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, pola yang sama terlihat di mana beban pajak lebih besar cenderung jatuh pada kelas menengah dan kaum miskin. Di Amerika Serikat, setiap $1 yang dibelanjakan, sekitar 80% kembali ke pemerintah dalam bentuk pajak, menunjukkan tingginya beban pajak konsumen. Poin yang kelima, pengeluaran dan investasi. Kelas menengah cenderung menghabiskan penghasilannya untuk barang konsumtif seperti mobil mewah yang nilainya menurun drastis dalam beberapa tahun. Sebaliknya, orang kaya menginvestasikan pendapatannya pada aset-aset seperti properti yang nilainya cenderung meningkat dan menghasilkan capital gain dan pendapatan pasif dengan pajak yang relatif sangat rendah. Poin yang keenam, subsidi dan layanan publik. Pemerintah tidak hanya memungut pajak, tetapi juga memberikan subsidi pada layanan publik tertentu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Contohnya adalah subsidi pada transportasi massal di kota-kota besar yang membuat biaya transportasi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Nah, kesimpulannya, pernyataan ini menggarisbawahi ketidakadilan dalam sistem perpajakan di mana orang kaya memanfaatkan jasa profesional untuk mengurangi beban pajak mereka, sementara kelas menengah dan kaum miskin menanggung beban pajak yang lebih besar secara relatif. Sistem perpajakan cenderung lebih berat bagi pendapatan aktif seperti gaji, sementara pendapatan pasif dan capital gain dikenakan pajak lebih rendah, sehingga hal ini memperbesar kesenjangan ekonomi. Selain itu, pajak tidak langsung seperti PPN atau pajak pertambahan nilai menambah beban pengeluaran harian bagi kelas menengah dan kaum miskin. Sementara orang kaya menikmati keuntungan dari investasi yang lebih menguntungkan dan pajak yang lebih ringan. Pada subbab yang ke-8, bagaimana kaum super kaya hidup mewah dengan biaya sedikit. Nah, di sini poin-poin utamanya. Yang pertama, perilaku konsumsi dan definisi kebutuhan. Kaum miskin dan kelas menengah cenderung menghabiskan seluruh pendapatan mereka untuk memenuhi apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan, yang seringkali lebih tepat disebut gaya hidup. Ketika pendapatan mereka meningkat, mereka cenderung meningkatkan pengeluaran untuk hal-hal yang lebih bersifat konsumtif daripada menabung atau berinvestasi. Lalu pada poin yang kedua, tingkat tabungan dan utang. Banyak dari mereka yang nyaris tidak memiliki tabungan dan bahkan memiliki banyak utang karena seluruh pendapatannya dihabiskan untuk konsumsi. Poin yang ketiga, pengeluaran kaum super kaya. Kaum super kaya menghabiskan persentase yang sangat kecil dari pendapatan mereka untuk konsumsi pribadi. Sebagian besar pengeluaran hidup sehari-hari dapat dibebankan ke perusahaan mereka. Mereka memiliki berbagai privilege seperti kartu kredit eksklusif yang memberikan akses gratis atau diskon besar untuk berbagai layanan premium. Poin yang keempat, perbedaan pola liburan. Kelas menengah cenderung berlibur pada saat peak season atau ketika biaya perjalanan dan akomodasi lebih tinggi. Sebaliknya, orang kaya berlibur pada saat low season, menikmati biaya yang lebih rendah dan layanan yang lebih baik. Kaum super kaya sering menggunakan fasilitas mewah seperti pesawat pribadi untuk perjalanan mereka yang biayanya bisa dibebaskan ke perusahaan. Poin yang kelima, pengeluaran pribadi yang dibebankan ke perusahaan.
Banyak pengeluaran pribadi kaum superkaya yang dibebankan sebagai biaya operasional perusahaan, seperti makan di restoran mahal, transportasi, dan pembelian mobil mewah. Ini dilakukan untuk mengurangi laba bersih perusahaan dan menghemat pajak penghasilan badan secara legal. Nah, poin yang keenam, keuntungan pajak. Dengan mengalihkan banyak pengeluaran pribadi ke perusahaan, kaum superkaya dapat menikmati gaya hidup mewah sambil menghemat pajak. Ini menciptakan situasi double deal di mana mereka mendapatkan kenikmatan dari pengeluaran pribadi yang tinggi dan penghematan dari pengurangan pajak perusahaan. Kesimpulannya, pernyataan ini menggarisbawahi perbedaan besar dalam perilaku keuangan antara kelas menengah dan kaum miskin dengan kaum super kaya. Kelas menengah dan kaum miskin cenderung menghabiskan seluruh pendapatan mereka untuk konsumsi yang seringkali lebih bersifat gaya hidup daripada kebutuhan. Sebaliknya, kaum super kaya memanfaatkan struktur perusahaan untuk membebankan pengeluaran pribadi, mengurangi beban pajak mereka, dan menikmati gaya hidup mewah dengan biaya yang lebih efisien. Hal ini menegaskan ketimpangan ekonomi di mana kaum super kaya memiliki cara yang lebih efektif untuk mengelola dan mengoptimalkan pengeluaran serta pajak mereka dibanding kelas menengah dan kaum miskin. Nah, pada subbab yang terakhir atau subbab yang ke-9, mengapa mobilitas vertikal kebanyakan gagal? Untuk poin-poin utamanya, yang pertama, perilaku dan sikap terhadap peluang. Orang miskin sering gagal melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Mereka cenderung menunggu dan meremehkan orang lain yang berhasil mengambil kesempatan, sehingga kehilangan momentum untuk melakukan mobilitas vertikal dari miskin menjadi kaya. Poin yang kedua, keterbatasan mobilitas vertikal. Meskipun ada contoh sukses seperti Jack Ma yang berhasil dari miskin menjadi super kaya, mayoritas orang miskin mengalami kesulitan untuk mencapai hal yang sama. Hal ini disebabkan oleh faktor struktural dan kurangnya akses terhadap dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Poin ketiga, kepuasan dengan kebutuhan dasar. Banyak orang miskin dan kelas menengah merasa cukup jika pendapatan mereka bisa membiayai kebutuhan dasar dan membayar utang. Mereka tidak terlalu memikirkan atau mengupayakan mobilitas vertikal yang lebih tinggi. Poin yang keempat, pentingnya waktu dan pendidikan finansial. Waktu adalah variabel penting dalam membangun aset dan mencapai kebebasan finansial. Banyak orang menyia-nyiakan waktu dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menciptakan uang dan membangun basis aset. Kurangnya pendidikan finansial di sekolah dan kampus menyebabkan banyak anak muda tidak siap untuk menghadapi tantangan finansial di masa depan, terutama ketika keterampilan mereka menjadi usang atau digantikan oleh teknologi. Poin yang kelima, kendala struktural dan psikologis. Banyak orang miskin dan kelas menengah memiliki ide bisnis yang bagus, tetapi mereka sering gagal melakukan scaling up karena keterbatasan akses ke sumber likuiditas, jaringan, dan informasi. Keengganan berkolaborasi dan ketakutan kehilangan kendali atas bisnis juga menjadi penghambat pertumbuhan. Banyak yang lebih suka memiliki kendali penuh atas bisnis kecil daripada berbagi kepemilikan dan keuntungan dalam bisnis yang lebih besar. Poin yang keenam, resiko dan tantangan masa depan. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan keengganan untuk berkolaborasi dapat membuat bisnis kecil mereka rentan terhadap persaingan dan ancaman dari bisnis yang lebih besar. Mereka yang memilih untuk tidak berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang dan diversifikasi aset mungkin menghadapi kesulitan finansial di masa depan, terutama saat menghadapi perubahan ekonomi atau teknologi. Nah, kesimpulannya, pernyataan ini menyoroti mengapa banyak orang miskin dan kelas menengah gagal mencapai mobilitas vertikal menuju kekayaan. Faktor-faktor seperti kegagalan dalam memanfaatkan peluang kepuasan dengan kebutuhan pasar, kurangnya pendidikan finansial, serta kendala struktural dan psikologis memainkan peran penting. Selain itu, ketidakmampuan untuk berkolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan juga menghambat pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang mereka untuk mencapai mobilitas vertikal yang lebih tinggi.
itu perlu adanya pemahaman dan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan aset.